ekspresi wajah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Irwansyah, NIRM 0102 20169, kelas BUN 2B, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi B. Nama saya Zura Mahara, absen 29, NIRM 0102 20 196. Perkenalkan, nama saya Kuntoro, NIRM 0102 20178. Saya mahasiswa BUN 2B dari kelompok 7. Ekspresi menurut KKBI adalah pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu dengan memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, serta pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Mengekspresikan artinya mengungkapkan gagasan, maksud, gagasan dengan gerak anggota badan, air muka, kata-kata, dan sebagainya. Bahasa tubuh atau body language yang paling membantu kita untuk mengenali berbagai macam emosi dan membantu kita dalam membaca orang lain adalah mikroekspresi. Apa itu mikroekspresi? Menurut Christopher Hackney dalam bukunya Social Engineering: The Art of Human Hacking, mikroekspresi adalah berbagai jenis ekspresi yang tidak mudah untuk dikontrol dan terjadi atas reaksi atas emosi-emosi tertentu. Walaupun tidak mudah untuk dikontrol, mikroekspresi terkadang susah untuk dikenali karena bisa saja hanya muncul bisa sampai 1/25 detik, sehingga kita mesti jeli dalam melihat ekspresi-ekspresi ini. Perhatikan ekspresi makro. Ekspresi makro menampilkan wajah yang sesuai dengan perasaan tertentu dan bertahan selama 0,4 sampai 4 detik. Dan biasanya melibatkan seluruh wajah. Tipe ekspresi ini dibuat ketika kita sendirian atau dengan keluarga dan teman dekat. Ekspresi ini bertahan lebih lama dari ekspresi mikro karena kita nyaman dengan lingkungan dan kita merasa harus menyembunyikan emosi. Ekspresi makro relatif mudah dilihat jika Anda tahu apa yang harus dicari dari diri seseorang. Ekspresi wajah yang digunakan oleh manusia memiliki banyak makna dan mungkin berbeda makna bila diaplikasikan dalam konteks yang berbeda pula. Rentang makna dari ekspresi tersebut bisa sangat sederhana, misalnya terkejut atau mencerminkan sifat yang lebih kompleks seperti tidak peduli. Ekspresi wajah yang umumnya dikenal adalah marah, sedih, senang, kaget, maupun jijik. Namun secara lebih rinci, ada ekspresi lain yang sifatnya tersembunyi dan menyimpan arti emosi yang lebih beragam. Pada tahun 1972, Dr. Paul Ekman mengidentifikasi 6 jenis ekspresi universal yang terjadi pada manusia, lalu kemudian bertambah menjadi 7 buah. Berikut ini adalah video yang menjelaskan tentang bagaimana gambaran tentang ekspresi-ekspresi universal. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk pada ekspresi yang pertama, yaitu ekspresi marah. Ekspresi marah sendiri adalah ekspresi yang paling menonjol dan mudah untuk dikenali. Ekspresi marah itu adalah suasana hati yang tidak sedang baik diakibatkan oleh suatu hal, baik itu diakibatkan oleh manusia ataupun suatu hal lainnya. Nah, saat kita sedang marah, biasanya bibir akan mengecil dan tegang akibat tekanan. Kemudian, saat kita sedang marah pula, alis turun ke bawah seolah-olah ingin disatukan satu sama lain. Hal ini menyebabkan karakteristik yang menonjol pada saat kita marah, yaitu sorotan mata dan terbentuknya 2 garis vertikal di antara alis.
Oke, next, yang kedua adalah ekspresi jijik. Ekspresi jijik sendiri adalah ekspresi yang muncul akibat sesuatu hal yang tidak kita sukai. Perasaan ini biasanya muncul bukan hanya karena objek saja, namun menyangkut juga perasaan seseorang. Contoh penyebab dari ekspresi ini muncul adalah karena mencium bau busuk, kemudian melihat makanan yang kita tidak sukai, dan contoh lainnya yaitu dengan membayangkan sesuatu hal yang tidak kita sukai, maka ekspresi ini akan muncul dengan sendirinya. Karakteristik dari ekspresi jijik sendiri adalah bibir atas akan terangkat sehingga gigi terlihat dan hidung mengkerut. Yang ketiga adalah kontem. Kontem adalah emosi jijik, namun berbeda dengan poin yang kedua. Biasanya emosi jijik ini disebut dalam bahasa Inggris adalah kontem. Emosi ini hanya muncul karena jijik melihat tindakan manusia tertentu, gitu. Bukan karena objek ataupun suatu hal lainnya. Salah satu ciri perasaan kontem sendiri adalah terangkatnya ujung bibir. Nah, di Indonesia ekspresi ini atau perasaan ini disebut dengan ekspresi meremehkan. Nah, ekspresi meremehkan ini muncul seiring atau berbarengan dengan ekspresi marah. Oke, yang keempat adalah takut. Rasa takut adalah salah satu jenis ekspresi dasar yang terjadi atau yang muncul pada manusia. Takut sendiri adalah salah satu suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi akibat respon terhadap suatu stimulus tertentu atau kejadian yang terjadi. Contohnya rasa takut yaitu takut kepada rasa sakit, kemudian takut terhadap ancaman dan lain sebagainya. Karakteristik dari takut sendiri, yang pertama, alis akan terangkat ke atas, kemudian yang kedua adalah mulut akan jatuh ke bawah, dan tertariknya sudut mulut atau bibir seolah ada yang menarik ke belakang. Yang kelima, terkejut. Terkejut adalah kegiatan suatu kondisi emosional yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak disangka. Kegiatan dapat diwujudkan dengan ekspresi wajah seperti menaikkan alis, mengerangkan kuning, membuka lebar-lebar kelopak mata Anda, atau membuka rahang sehingga bibir dan gigi terpisah. Itu merupakan suatu tindakan dari terkejut. Yang keenam, sedih. Sedih merupakan suatu emosi kuat lainnya yang mampu membuat orang lain bisa merasakan hal yang sama. Yang uniknya dari sedih ini adalah rasa sedih tidak selalu muncul melalui rasa yang mendalam. Dan juga bisa melihat hanya melalui salah satu bagian wajah saja. Mungkin kita pernah melihat kejadian di mana orang tersenyum sementara matanya menunjukkan ekspresi sedih. Ketujuh, gembira. Gembira adalah salah satu ekspresi yang paling mudah dikenali. Gembira bisa dilihat melalui senyum atau tawanya, tetapi senyumnya itu ada senyum yang asli atau yang palsu. Sulit membedakan keduanya. Hanya saja senyum yang asli itu pipinya lebih naik,